Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya memperkenalkan diri, saya Siti Nuraini dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Pendahuluan, apa itu Majapahit? Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Dan kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Kemudian, data tentang Majapahit. Ibu kota Majapahit, Wilwatikta. Bahasa yang digunakan ialah Sanskerta. Agama Siwa Buddha, Hindu dan Buddha, kejawen, dan animisme. Sistem pemerintahan ialah monarki, mata uang, koin, emas, dan perak kepeng. Historiografi. Apa bukti adanya kerajaan Majapahit? Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan adalah para raton atau kitab raja-raja dalam bahasa Kawi dan Nagara Kertagama dalam bahasa Jawa kuno. Awal mula kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang terdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, seorang menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Berdirinya Majapahit, tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Selanjutnya saya akan menjelaskan masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Selama berjalannya Kerajaan Majapahit, banyak terjadi pemberontakan. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya ketika masa kepemimpinan Hayam Wuruk pada 1350 hingga 1389 Masehi. Masa kejayaan Majapahit tidak lepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan serta membantu menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada memiliki arti yang menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Tercatat wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan Filipina. Selain memperluas wilayah, Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan sekitar Asia Tenggara. Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah Empu Nala. Berkat strategi dan kekuatan militer mampu menstabilkan wilayahnya serta memperluas wilayah. Selama berjaya, kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor, yaitu lada, garam, dan lengkeng. Setelah masa kejayaan, keruntuhan kerajaan Majapahit. Jatuhnya Majapahit sesudah mencapai puncak pada abad ke-14. Kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya, Wirabumi, yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Paregreg diperkirakan terjadi pada tahun 1405 hingga 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Kebudayaan. Apa kebudayaan yang dimiliki Kerajaan Majapahit? Nagara Kertagama menyebutkan budaya keraton yang adiluwung dan anggun dengan cita rasa seni dan sastra yang halus serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Peristiwa utama dalam kalender tata negara digelar tiap hari pertama bulan Chaitra atau Maret hingga April, ketika semua utusan dari semua wilayah taklukka
Majapahit datang ke istana untuk membayar upeti atau pajak. Lantas, bagaimana laju ekonomi di Kerajaan Majapahit? Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Pajak dan denda dibayarkan uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa kejayaan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Kemudian, struktur pemerintahan. Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi. Aparat birokrasi. Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan dengan para putra dan kerabat dekat raja memiliki kedudukan tinggi. Pemerintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya, antara lain yaitu: pertama, Rakrian Mahamantri Kartini, biasanya dijabat oleh putra-putra raja. Yang kedua, Rakrian Mantri Ri, Pakirakiran, Dewan Menteri yang melakukan pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada Dharma Yaksa, para pejabat hukum keagamaan. Dan yang keempat ada Dharma Upati atau para pejabat keagamaan. Pembagian wilayah. Selama masa pemerintahan Hayam Wuruk, ada 12 wilayah di Majapahit yang dikelola oleh kerabat dekat raja. Hierarki dalam pengklasifikasian wilayah di Kerajaan Majapahit dikenal sebagai berikut. Bumi, kerajaan diperintah oleh raja. Negara diperintah oleh raja atau gubernur atau nahtatuan atau bre, pangeran bangsawan atau kuwu. Kemudian ada watak, dikelola oleh tani. Dan yang terakhir ada kabuyutan, dusun kecil atau tempat sakral. Kutipan dari Negara Kertagama. Dari sebuah bangunan, tidak ada tiang yang luput dari ukiran halus dan warna indah. Dalam lingkungan dikelilingi tembok, terdapat pendopo anggun beratap ijuk, indah bagai pemandangan dalam lukisan. Kelopak bunga katanga gugur, tertiup angin dan bertaburan di atas atap. Atap itu bagaikan rambut gadis yang berhiaskan bunga, menyenangkan hati siapa saja yang memandangnya. Gambaran ibu kota Majapahit dari kutipan Kitab Nagara Kertagama. Bunyi Sumpah Palapa. Lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa, amun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, saman isun amukti palapa. Artinya, setelah tunduk Nusantara, saya akan beristirahat. Sesudah kalah gurun seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah saya akan beristirahat. Inilah beberapa peninggalan Majapahit. Yang pertama, Gapura Bajang Ratu, kemudian celengan zaman Majapahit, arca Pertapa, arca Dewi Parwati, koin zaman Majapahit, dan patung bidadari Majapahit. Dan masih banyak lainnya peninggalan-peninggalan Majapahit. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.